Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai jabatan fungsional analis kepegawaian dan angka kreditnya yang sudah dijelaskan dalam Permenpan nomor 36 tahun 2006. Di sini saya akan hanya menjelaskan sekilas. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa membaca Permenpan nomor 36 tahun 2006. Nah, pertama, mari kita mengenal dulu apa itu analis kepegawaian. Jadi analis kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS. Jadi ini merupakan dua tugas pokok dari analis kepegawaian, yaitu melakukan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS. Nah, nantinya manajemen PNS itu terdiri dari beberapa kegiatan. Begitu pula pengembangan sistem manajemen PNS. Untuk uraian kegiatannya, teman-teman bisa baca di Permenpan nomor 36 tahun 2006. Nah, manajemen PNS itu meliputi dari formasi dan pengadaan sampai ke pemberhentian dan pelaporan. Inilah lingkup dari manajemen PNS. Jadi mulai dari formasi dan pengadaan, jadi kayak semacam perekrutan CPNS. Nah, kemudian ada mutasi, pendidikan dan pelatihan atau diklat, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, ketatausahaan kepegawaian, disiplin dan pengendalian kepegawaian, pemberhentian dan pelaporan. Ini adalah bagian dari manajemen PNS. Nah, yang kedua yaitu pengembangan sistem manajemen PNS. Nah, pengembangan sistem manajemen PNS ini meliputi sistem pengadaan kepegawaian, sistem mutasi, sistem ketatausahaan kepegawaian, dan sistem gaji, tunjangan, dan kesejahteraan. Nah, jadi dua ini merupakan tugas pokok dari seorang analis kepegawaian, yaitu manajemen PNS, mulai dari formasi dan pengadaan sampai ke pemberhentian dan pelaporan, kemudian pengembangan sistem manajemen PNS, mulai dari sistem pengadaan kepegawaian sampai dengan sistem gaji, tunjangan, dan kesejahteraan. Nah, seperti yang sebelumnya saya katakan, bahwa analis kepegawaian itu terdiri dari dua, ya dibagi menjadi dua, yaitu analis kepegawaian keterampilan dan analis kepegawaian keahlian. Nah, apa yang membedakannya? Yaitu analis kepegawaian keterampilan adalah analis kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu. Nah, untuk analis kepegawaian keahlian, itu analis kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu, pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu. Jadi ketika teman-teman mendapatkan soal tentang pengertian, ya, apa yang bisa saja teman-teman mendapatkan soal tentang pengertian ya, semisal soalnya seperti ini, analis kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu disebut. Nah, bisa jadi ya banyak ya pilihannya, analis kepegawaian, analis kepegawaian keahlian, keterampilan, dan semacamnya. Nah, teman-teman bisa membedakannya. Keterampilan yaitu prosedur dan teknik kerja tertentu, keahlian fokus saja ke metodologinya ya. Kata ahli, keahlian, ya metodologi biasanya ya. Jadi apa ya? Biasanya kalau ada kata ahli kan, keahlian kan biasanya nyambung dengan metodologi seperti itu. Kalau saya sih ya, menangkapnya seperti itu. Oke, jadi ini ya bagian dari analis kepegawaian terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan dan keahlian. Oke, jadi ini di pasal 4. Teman-teman sudah tahu ya bahwa tugas pokok dari analis kepegawaian yaitu melakukan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS. Nah, instansi pembina jabatan fungsional analis kepegawaian yaitu Badan Kepegawaian Negara atau disingkat BKN. Teman-teman sudah paham ya yang ini? Oke, jadi ini instansi pembina analis kepegawaian yaitu BKN. Jadi semua jabatan fungsional teman-teman itu pasti ada instansi pembinanya, ya berbeda dengan jabatan pelaksana. Jadi bukan hanya analis kepegawaian saja yang ada instansi pembinanya, tapi jabatan fungsional lain juga ada instansi pembinanya. Oke. Nah,
ini kita masuk dalam unsur dan subunsur kegiatan analis kepegawaian yang dinilai angka kreditnya. Jadi ini adalah unsur dan subunsur yang ada angka kreditnya. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa sebagai seorang yang menjabat jabatan fungsional itu wajib mengumpulkan angka kredit dengan jumlah tertentu. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah unsurnya. Unsur pertama yaitu pendidikan, kemudian manajemen PNS. Ya, ini tadi ya. Ini adalah subunsurnya. Kemudian ini ada subunsur dari pendidikan, ada pendidikan formal, pelatihan, pendidikan dan pelatihan, ada pendidikan pelatihan prajabatan, ya. Kemudian untuk manajemen PNS, ada formasi dan pengadaan sampai ke pemberhentian. Kemudian unsur ketiga pengembangan sistem manajemen PNS itu dari pengadaan kepegawaian sampai ke sistem ketetausahaan kepegawaian. Kemudian unsur keempat ada pengembangan profesi seperti pembuatan karya tulis, penerjemahan buku, dan pembuatan buku. Nah, kemudian ada penunjang tugas analis kepegawaian. Ya, subunsurnya terdiri dari pengajar, peran serta seminar, anggota organisasi, keanggotaan tim penilai, perolehan gelar, perolehan penghargaan atau tanda jasa. Ini semua ada angka kreditnya, teman-teman. Jika teman-teman pengen tahu angka kreditnya berapa, bisa dilihat di Permenpan nomor 36 tahun 2006. Oke, kita masuk ke jenjang dan pangkat. Nah, untuk analis kepegawaian keterampilan, ya, jenjang jabatannya itu terdiri dari analis kepegawaian pelaksana, pelaksana lanjutan, dan penyelia. Ini adalah jenjang jabatan dari terendah sampai yang tertinggi. Ya, jadi jabatan terendah dari analis kepegawaian keterampilan yaitu analis kepegawaian pelaksana. Kemudian yang tertinggi yaitu analis kepegawaian penyelia. Nah, jenjang jabatannya seperti ini. Jadi, analis kepegawaian pelaksana dulu, kemudian naik jabatan lagi menjadi analis kepegawaian pelaksana lanjutan, naik jabatan lagi menjadi analis kepegawaian penyelia. Nah, untuk analis kepegawaian keahlian, itu jenjang jabatannya mulai dari analis kepegawaian pertama, muda, dan madya. Ini juga jenjang jabatan terendah sampai dengan yang tertinggi. Jadi dalam jabatan analis kepegawaian keahlian, itu jabatan yang terendah adalah analis kepegawaian pertama. Kemudian naik jabatan menjadi analis kepegawaian muda, kemudian naik jabatan lagi menjadi analis kepegawaian madya. Ini adalah jenjang jabatannya, teman-teman. Dan kemudian ini merupakan jenjang pangkatnya ya. Oke, kita mulai dari analis kepegawaian keterampilan dulu. Nah, untuk analis kepegawaian keterampilan, analis kepegawaian jabatan pelaksana, ya, jabatan pelaksana, itu pangkatnya pengatur golongan ruang 2C. Naik pangkat lagi menjadi pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D. Naik jabatan lagi menjadi analis kepegawaian pelaksana lanjutan, pangkatnya itu penata muda golongan ruang 3A. Naik pangkat lagi menjadi penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Naik jabatan lagi menjadi analis kepegawaian penyelia, pangkat penata golongan ruang 3C. Naik pangkat lagi menjadi penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Jadi ini adalah jenjang jabatan dari pelaksana sampai penyelia dan pangkatnya dari analis kepegawaian keterampilan. Ini adalah analis kepegawaian keterampilan ya, teman-teman. Jadi pangkat terendah itu yang ada di jabatan pelaksana itu pengatur golongan ruang 2C. Oke. Kita lanjut di analis kepegawaian keahlian ya. Nah, untuk jenjang dan pangkat dari analis kepegawaian keahlian, itu kita mulai dari jenjang jabatan yang terendah dulu, analis kepegawaian pertama. Pangkatnya itu penata muda golongan ruang 3A. Kemudian naik pangkat lagi menjadi penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Naik jabatan lagi menjadi analis kepegawaian muda.
itu pangkatnya penata golongan ruang 3C. Naik pangkat lagi menjadi penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Naik jabatan lagi menjadi analis kepegawaian madya, itu pangkatnya pembina golongan ruang 4A. Kemudian naik pangkat lagi menjadi pembina tingkat 1 golongan ruang 4B. Dan naik pangkat lagi menjadi pembina utama muda golongan ruang 4C. Jadi ini adalah jenjang jabatan dan pangkat dari analis kepegawaian keahlian, dari yang terendah yaitu penata jabatan analis kepegawaian pertama, pangkat penata muda golongan ruang 3A, sampai ke yang tertinggi jabatan analis kepegawaian madya, pangkat pembina utama muda golongan ruang 4C. Nah, ini tentang angka kredit. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kita di jabatan fungsional itu wajib mengumpulkan angka kredit ya, agar bisa naik pangkat ya, naik pangkat. Oke. Nah, jumlah angka kredit minimal yang harus kita kumpulkan yaitu paling rendah 80% berasal dari unsur utama dan paling tinggi itu 20% berasal dari unsur penunjang. Kita tahu ya, tadi ada unsur-unsur utama dan unsur penunjang di slide sebelumnya. Jadi, nah ini ya, jadi ini adalah unsur utama dan unsur penunjang di sini, di bagian E. Jadi unsur penunjang itu termasuk semisal kita melakukan menjadi pengajar atau pelatih dalam bidang manajemen PNS, ikut seminar atau lokakarya di bidang manajemen PNS, menjadi anggota organisasi profesi analis kepegawaian, yang tentu saja yang diakui ya. Jadi yang resmi, bukan organisasi non-formal begitu, tapi ini organisasi resmi. Jadi memang analis kepegawaian itu ada ikatannya ya, ikatan analis kepegawaian. Kemudian menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional, kemudian memperoleh gelar kesarjanaan, dan memperoleh penghargaan atau tanda jasa, itu semua masuk di penunjang. Dan itu paling tinggi 20%. Ya, paling tinggi 20% angka kredit berasal dari unsur penunjang, dan paling rendah 80% angka kredit berasal dari unsur utama. Oke, lanjut. Analis kepegawaian itu akan diberhentikan sementara apabila ya jabatan analis kepegawaian pelaksana itu berarti analis kepegawaian keterampilannya teman-teman. Pelaksana pangkat pengatur golongan ruang 2C sampai dengan analis kepegawaian penyelia pangkat penata golongan ruang 3C dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 tahun ya, sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Jadi, jika dalam jangka waktu 5 tahun, seorang analis kepegawaian pelaksana sampai penyelia pangkat penata golongan ruang 3C tidak dapat mengumpulkan angka kredit, ya angka kredit yang ditentukan untuk naik pangkat, maka akan diberhentikan sementara. Kemudian, analis kepegawaian pertama, pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai dengan analis kepegawaian madya, pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 tahun, sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Jadi sama dengan jabatan analis kepegawaian keterampilan ya, keahlian juga seperti itu. Jadi analis kepegawaian pertama itu analis kepegawaian keahlian ya. Jadi analis kepegawaian pertama, pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai analis kepegawaian madya, pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B, itu akan dibebaskan sementara juga apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak menduduki pangkat terakhirnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi. Nah, selain pembebasan sementara yang sudah kita sebutkan sebelumnya, analis kepegawaian juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat. Nah, ini sebenarnya diatur dalam peraturan tentang disiplin PNS ya. Ini ada, jadi hukuman disiplin PNS itu, jadi ada tingkatannya dari mulai yang ringan, sedang atau berat gitu, dan macam-macam bentuk hukuman disiplinnya. Itu semua diatur dalam peraturan disiplin PNS, disiplin ASN. Ya. Oke. Nah, kemudian diberhentikan sementara sebagai PNS, ditugaskan secara penuh di luar jabatan analis kepegawaian, menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya, tugas belajar lebih dari 6 bulan. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Itulah tadi sekilas saya bahas sedikit tentang analis kepegawaian. Tentu saja ada banyak sih yang bisa dibahas tentang analis kepegawaian. Teman-teman bisa baca sendiri di Permenpan nomor 36 tahun 2006. Nah, agar teman-teman bisa lebih memantapkan materi, sedikit materi yang tadi kita bahas, silakan teman-teman klik di deskripsi. Di situ ada contoh latihan soal ya. Latihan soal yang saya sudah berikan, silakan diisi kalau teman-teman mau, untuk sebagai cara belajar lah. Karena tidak mungkin teman-teman semua menghafal peraturan yang begitu banyak ya. Apalagi teman-teman yang mendaftar di analis SDM aparatur atau analis kepegawaian dulunya. Tidak mungkin teman-teman menghafal semua peraturan, jadi menurut saya cara tercepat supaya teman-teman paham dengan peraturan itu ya perbanyak latihan soal. Itu akan sangat membantu teman-teman. Jadi silakan dikerjakan latihan soal yang ada di deskripsi. Saya sudah taruh linknya di deskripsi bawah ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan sampai jumpa.